pemirsa, setelah libur lebaran ini, mungkin teman-teman akan kembali bersiap beraktivitas di kegiatan sehari-hari. Dan bisa saja lagi butuh HP baru juga yang cocok. Nah, kita akan review HP yang bisa dibilang cukup baru dipublish pada awal tahun ini. Dan ternyata HP ini menurut aku cukup komplit. HP apa yang dimaksud? Ya, inilah dia Redmi Note 14 4G. HP ini dirilis resmi di Indonesia dan merupakan seri termurah di antara seri Note 14 lainnya. Fitur-fiturnya cukup lengkap, mulai dari NFC, stereo speaker, kamera yang wow di 108 megapiksel, dan punya sertifikasi IP54. Kelihatannya sih lumayan mumpuni ya untuk fitur-fiturnya. Dan setelah aku gunakan, tidak ada masalah berarti yang aku temukan dalam HP ini. Jadi dengan yakin di awal video, HP ini bisa aku rekomendasikan. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu spek singkat dari Redmi Note 14 4G. Ya, aku beli HP ini dengan kondisi baru tentunya. Dan resmi juga. Di Xiaomi Store di harga 2,4 juta kurang 1000. Untuk RAM 8GB dan storage 128GB. Dengan warna lime green atau hijau lemon gitu ya, cakep. Kita lihat boxnya cukup besar, jadi kelihatannya ada charger ya. Kelengkapannya ada kartu ucapan terima kasih, terus ada kepala charger 33 watt fast charging, dan kabel USB Type A to Type C. Serta yang agak baru nih, terdapat softcase yang berwarna hitam. Bahannya enak, tidak jelek, dan terlihat lebih elegan. Mantap. Oke, ini kita bisa lihat HP-nya, si Redmi Note 14 4G. Terasa cukup besar, tapi tetap enak di tangan dengan berat 196 gram dan tebal 8,2 mm. Kita lihat masih terdapat headphone jack dan juga 2 buah stereo speaker. Bahan bodi belakangnya juga enak ini, plastik tapi agak ngedoff gitu. Jadi licin-licin halus gitu, tidak nyeplak sidik jari. Ini perbandingan dengan Galaxy S4 yang pada saat ini terlihat kecil. Oke, inilah dia tampilan utama dari Redmi Note 14 4G. Karena HP keluaran baru, pastinya lancar-lancar aja. Scroll kanan kiri, atas bawah, tidak ada kendala. Masuk ke menu aplikasi, semua aplikasi terbaru bisa diinstal dan digunakan dengan baik. Baik dari Play Store maupun dari toko aplikasi Xiaomi Get Apps. Menu control center juga cukup lengkap dan terlihat rapi. HP ini sudah menggunakan software Xiaomi terbaru, Xiaomi HyperOS versi 1.0.1, dilapisi Android 14. Dan tentunya akan mendapat update ke Android terkini, yaitu Android 15. Ya, sekarang kita akan masuk ke kelebihan yang pertama, yaitu layar. Menggunakan layar AMOLED 120Hz, tingkat kecerahan cukup tinggi di 1200 nits dengan ukuran 6,67 inch, resolusi Full HD, aspek rasio 20:9, dan kerapatan PPI di 395. Gambar terlihat cukup jernih, dan warna gelap terlihat lebih pekat. Tapi tetap kalau dibandingin sama layar Samsung, aku tetap lebih suka Samsung. Dan sayangnya, untuk nonton video YouTube hanya bisa sampai di resolusi 1440p. Tidak bisa kualitas 4K. Walau kita tetap terasa enak untuk nonton dalam jangka waktu lama ataupun untuk scroll sosmed. Jadi secara keseluruhan, aku tetap bisa bilang kalau layar HP ini cukup bagus dan jernih di kelas harganya. Nah, untuk kelebihan yang kedua yaitu audio. Sama juga nih guys, udah stereo speaker, speakernya ada 2, suaranya kencang, lumayan jernih, dan bassnya ada. Walaupun tidak terlalu dalam untuk bassnya. Jadi, karena speakernya ini juga lumayan kualitasnya, akan membantu kenyamanan saat kita nonton atau bermain game. Lanjut ke daily activity, untuk sosmed tentunya tidak ada masalah berarti. Untuk IG, semua fitur bisa dijalankan dengan baik, mulai dari IG Stories, feed video, dan juga IG Reels, tanpa kendala. Untuk TikTok juga sama pastinya. Tidak ada stutter atau loading yang lama. Ketika kita scrolling untuk video-video di TikTok, kualitas gambarnya juga terlihat cukup jernih.
Oke, kita masuk ke kelebihan yang ketiga, yaitu untuk gaming. Bisa main Mobile Legends di frame rate super dan grafik ultra, ini sudah merupakan kelebihan tersendiri ya. Kayak setara dengan HP-HP flagship aja gitu, yang rata-rata bisa main di 90 fps. Gameplaynya lancar, nggak nge-lag, grafisnya juga maksimum di level ultra. Emang mantap lah, prosesor MediaTek Helio G99 Ultra 6 nanometer dibantu GPU Mali G57 MC2. Untuk game Asphalt Legend Unite juga bisa kita mainkan di frame rate 60 fps guys. Mantap banget. Dengan settingan grafis yang kita bisa mentokin ke paling kanan. Gameplaynya smooth, lancar, hanya sedikit lag aja di scene tertentu. Tapi 60 fps-nya itu loh yang keren. Nggak nyangka aja bisa mainin di HP yang cuma 2 jutaan. Selanjutnya kita ke sektor kamera. Menggunakan triple kamera dengan kamera utama di 108 megapiksel f1.7 dan ada fitur PDAF, LED flash, HDR, serta panorama. Juga terdapat kamera depth dan makro di 2 megapiksel. Hasil fotonya cukup baik ya, warna-warnanya pop-up, saturasinya lumayan walau tidak setajam di HP-HP Samsung. Tapi ini yang bikin aku suka, karena jadi terkesan kayak mode klasik-klasik gitu. Untuk mode malam atau night mode tidak terlalu ngefek. Gak beda jauh sama mode auto. Tapi tidak terlihat jelek atau kewalahan kayak HP entry level. Namun untuk perekaman video sayangnya belum bisa 4K, hanya bisa di 1080p 30 dan 60 fps. Ya, untuk kualitas perekaman video bisa di 1080p 30 fps. Ini tidak ada OIS, tapi hasilnya terlihat stabil guys. Jadi fitur stabilisasinya itu ada di software. Cukup lumayan lah. Ini. Oke, itu tadi guys review dari Redmi Note 14 4G. 3 kelebihan utama yang bikin HP ini layak direkomendasikan untuk dibeli di saat sekarang yaitu dari kualitas layar AMOLED 120Hz Full HD. Terus adanya stereo speakers dan juga enak dipakai untuk gaming. Tambah lagi suhunya itu tidak panas jika dipakai gaming. Cuma hangat-hangat biasa aja. Belum lagi ada fitur-fitur lain seperti NFC dan sertifikasi IP54. Minusnya cuma sayang aja, kameranya belum bisa ngerekam 4K, dan untuk nonton YouTube juga belum bisa di kualitas 4K, sama bodinya bagi aku yang agak sedikit kebesaran. Tapi overall, menurut aku HP ini cukup lengkap, dan bisa dipakai sebagai daily driver di saat sekarang, apalagi dengan harga yang terjangkau di 2,4 juta rupiah. Begitu kira-kira, bro and sis.